Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada video kali ini saya Yusama SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Sopeng, guru SDN 86 Rajwa, akan melakukan aksi nyata modul 2.2 yaitu kompetensi coaching untuk supervisi akademik. Nah, rekan saya yang akan saya supervisi yaitu Ibu Nurmina SPD selaku guru kelas 6 di SD 86 Rajwa. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Ya, alhamdulillah sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti ya Bu. Ya, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri ya Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Begitu ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini yang pertama siswa mampu menjelaskan apa pengertian data. Ya. Kemudian menyebutkan macam-macam data serta mampu memahami teknik-teknik pengolahan data, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu mencapai yaitu ada 4 tujuan ya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan? Area pengembangan yang ingin saya capai di sini yaitu berfokus pada metode pembelajaran yang dapat memberi peran bagi seluruh peserta didik dan dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Ya, luar biasa ya Bu. Ya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya Bu, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran ataupun model pembelajarannya. Ya, silakan. Terima kasih. Strategi yang ingin saya persiapkan di sini yang pertama yaitu melakukan dengan pemetaan kesiapan belajar siswa, kemudian dari data itu menyiapkan bahan ajar dan materi ajar yang sesuai. Ya, jadi setelah saya tadi wawancara Ibu, selanjutnya saya ingin tanyakan kira-kira kapan nih Ibu Mina akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa ya Bu? Insya Allah saya rencana tanggal 2 Maret 2024 karena hari Sabtu kebetulan di situ saya mengajar tentang Di kelas 6 ya Bu? Pada jam berapa Bu? jam ke-45. Jadi nanti hari Sabtu saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu. Ya, kami tunggu kedatangannya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Ya, jadi sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini ingin mendapatkan gambaran media dan metode apa yang saya gunakan nanti serta saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan nanti setelah berjalannya kegiatan ini semuanya berjalan dengan baik.
Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini. Sama-sama, semoga kita semua dapat berhasil dengan sukses. Jadi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu depan ya Bu. Yang sekian percakapan hari ini, saya sampai bertemu di kegiatan observasi tersebut dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Setuju atau bagaimana dengan yang di ini? Ke depan. Sudah setuju?
Setuju ya? Ya, jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama sopan Santun. bagaimana sikap sopan santunnya, ya itu yang akan kita laksanakan. Setuju untuk yang pertama? Setuju. Nah, berikutnya belajar dengan setuju juga dengan itu? Setuju. Jadi kita berharap semua tenang di saat kita melakukan kegiatan pembelajarannya sebentar ya. Kemudian satu lagi disiplin. Ya, tentu kita disiplin di saat kita akan minta izin untuk buang air kecil, misalnya buang air besar atau izin yang lain untuk kepentingan Terbanyak. Alhamdulillah dapat dengan lancar menyebutkan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Sarah. Ada lagi yang bisa mengulangi apa itu modus? Ya, Iqbal, modus. Adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan ulang? Airil. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data frekuensi terbanyak. Ya, bagus juga, tepuk tangan juga untuk Airil. Ya, berikutnya apa pengertian daripada median? Ya, Iqbal. Median adalah nilai di tengah antara nilai yang disusun dengan data urut dari yang kecil sampai besar. Misalnya dari deret 3, 4, 7, mediannya adalah 4. Median adalah nilai yang dapat membagi data dua bagian yang sama. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, berikutnya ada yang bisa menyebutkan pengertian daripada median? Ada? Ya? Yang lain? Ada? Ya, Hidayat. Median adalah nilai yang dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan yang data. Pengolahan data adalah proses mengubah data menjadi informasi dan mudah diterima. Ya, tepuk tangan untuk Baik. Jadi di sini nanti kita bagi dalam 11 orang ya yang hadir. Jadi bisa kita bagi 4 kelompok. Oke? 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Ya. Jadi laki-lakinya ada 6 dibagi 2. Sedangkan kelompok perempuan juga dibagi 2 atas terdiri dari 2 orang. Ya, siap? Nah, sekarang kita bagi saja. Apakah mau memilih kelompok atau kita rembukan dulu? Ya, tentu kita tentukan dulu ketuanya. Oke, ketua kelompok yang akan kita tentukan. Jadi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, kita pilih dulu ketua. Ketua kelompok laki-laki. Ya, siapa ketua kelompok laki-laki? Siapa? 2 orang, kelompok 1 dan 3. Kelompok 1 dan 3 laki-lakinya. Ya, siapa yang dipilih ketua kelompok 1 dulu laki-laki? Ya, sepakat kan Iqbal? Ya, Iqbal di kelompok 1 ketua. Ya. Ya, kelompok 3. Ya, sepakat Airil. Ya. Kita angkat meja dari sana kuning. Pelan-pelan turun, pelan-pelan. Kelompoknya modus daripada nomor 2.
172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 173, 170. Nah, modus yang ditemukan di mana? 170. Ya, bagus. Jadi di situ kita temukan modus dalam bilangan. Nomor ada di depan modus tadi. Sekretaris Hidayah. Nomor 1. Diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan 8 mobil tersebut berturut-turut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Jawabannya, modus kecepatan mobil tersebut adalah 65. Nomor 2. Ada 10 orang siswa dijadikan sebagai contoh, kemudian siswa-siswa dijadikan tersebut diukur tinggi badannya dalam sentimeter. Hasilnya Yang lain adalah perhatikan jawabannya, Nak. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus dari data di atas. Nah, jawabannya adalah modus data adalah 170. Ya, bagaimana yang lain? Setuju dengan pilihan jawaban? Kasih tepuk tangan yang enggak. Ya, dilanjutkan nomor 3. Nomor 3, 8 orang siswa memiliki nilai usia sebagai berikut. 10 orang siswa yang dijadikan sebagai contoh. Kemudian siswa-siswa tersebut diukur tinggi badannya dalam sentimeter. Hasilnya adalah sebagai berikut. 167, 180, 170, 169, 175, 10 orang siswa dijadikan sebagai contoh, kemudian siswa tersebut diukur tinggi badannya dalam sentimeter. Hasilnya adalah sebagai berikut. 172, 167, 180, 170, 169, 160, 170, 171. Jangan dipakai semula. Ya, baik, disambung. Silakan dulu sini. Nah, sedikit informasi tentang hasil kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita tadi, yaitu kegiatan kelompok. Alhamdulillah hasilnya bagus, semua sudah memahami materi kita hari ini. Adapun yang ingin Ibu tanyakan, bagian mana dari materi yang kalian rasa masih ada yang sulit? Adakah yang dianggap sulit dari? Ada. Ya, semua sudah memahami. Alhamdulillah. Apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi? Ya, tentu kita harus lebih banyak belajar. Apakah ada kalian memiliki cara tersendiri untuk memahami materi? Kita bisa mencari di mana sekarang pengetahuannya? Kita bisa mencari pengetahuan di buku. Di mana lagi? Di handphone atau media sosial. Jangan juga untuk semuanya. Kita mendapat pengetahuan yang positif
positif dari media sosial sekarang ini. Jadi apakah kalian di sini sudah bisa mengingat kembali tadi pelajaran kita? Kalau saya tanya kembali, sudah bisa? Ya, tentang data, modus, apa? Median dan ya. Jadi untuk hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Nah, pertemuan berikut ya nanti kita lanjutkan insya Allah di hari Senin. Ya. Jadi untuk hari ini kita membaca doa setelah belajar. Marilah kita membaca doa sudah belajar. Salam Bu. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, jadi bersama saya Yusama SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng dari SD 86 Lajuan. Ya, jadi saya masih ditemani oleh Ibu Nurmina ya Bu, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Haja Nurlaila SPD SD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan puasanya Bu? Ya, Bang. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Jadi alhamdulillah sehat semuanya ya Bu. Ya, baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dijalankan dengan tujuan mengevaluasi sebagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung selama ini Bu? Ya, perasaan saya saat ini alhamdulillah sehat, baik. Iya, jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu. Ya, jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya, mungkin karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang awalnya. Iya. Tetapi perasaan tersebut alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya, dan silakan Bu diceritakan area pengembangannya. Untuk tahapan ini saya tentunya membuat perangkat pembelajaran. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai berfokus pada metode pembelajaran yang dapat memberikan peran bagi seluruh peserta didik saya. Oh iya. Dan dapat juga memenuhi kebutuhan belajar semua murid saya. Iya, cukup luar biasa ya Bu ada pengembangan yang Ibu lakukan. Iya. Baik, alhamdulillah menurut saya ini semua sudah berjalan dengan baik ya Bu. Namun masih terdapat kekurangan. Jadi menurut Ibu sudah dilakukan selama ini, apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran Bu? Ya, tentu hambatan dan kekurangan pasti ada. Oh iya. Ya, jadi dialami juga oleh Bapak Ibu guru yang lain,
sehingga tentunya masih ada beberapa juga siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa bisa saja kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, jadi seperti itu hambatan yang Ibu alami ya, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya observasi yang dilakukan nanti akan Ibu mengalami hal-hal atau perubahan-perubahan dari hambatan-hambatan yang telah Ibu alami selama ini ya, Bu. Ya. Jadi selanjutnya jadi masih ada beberapa siswa yang tidak aktif juga ya, atau kurang efektif ya dalam bahkan dia hanya mengandalkan temannya ya, Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya, Bu? Ya, dalam keadaan ini pembagian kelompok kan biasa kita lakukan dengan siswa. Namun saat itu terlalu banyak sehingga kelompoknya akan melakukan pendekatan ya sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Saya akan membagi kelompok tersebut sesuai dengan gaya belajar yang efektif, yaitu ada yang gaya belajarnya visual, ada auditori dan kinestetik. Sehingga anak akan lebih merasa nyaman. Saya akan menyesuaikan kenyamanan anak tersebut dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak sehingga menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas yang harus seperti apa anak tersebut. Iya, bagus Bu, luar biasa Bu jawabannya. Jadi itu rencana kedepannya ya, Bu. Ya, jadi pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu menyesuaikan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing ya, Bu. Ya. Iya. Jadi ada 3 tadi gaya belajar yang Ibu gunakan, yaitu gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik ya, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya gaya belajar tersebut, anak-anak lebih senang belajar sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya ya, Bu. Iya. Ya, dan mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih dapat diandalkan dan dapat lebih baik dibandingkan yang kemarin ya, Bu. Dan saya akan tunggu cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak ya, Bu. Ya. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Bagus Bu. Ya. Jadi akan dilakukan secepatnya ya, Bu. Insya Allah. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Nurlela sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu calon guru penggerak yang hebat dan Ibu guru sebagai teman sejawat. Saya kira apa yang melihat apa yang Ibu telah diskusikan bersama pada pasca observasi, saya melihat yaitu gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik ya, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya gaya belajar tersebut, anak-anak lebih senang belajar sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya ya, Bu. Ya. Ya, dan mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih dapat diandalkan dan dapat lebih baik dibandingkan yang kemarin ya, Bu. Dan saya akan tunggu cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak ya, Bu. Ya. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Bagus Bu. Ya. Jadi akan dilakukan secepatnya ya, Bu. Insya Allah. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan.
Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haja Nurlela sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu calon guru penggerak yang hebat dan Ibu guru sebagai teman sejawat. Saya kira apa yang melihat apa yang Ibu telah diskusikan bersama pada pasca observasi, saya melihat apa yang pembelajaran yang Ibu terapkan itu luar biasa, dan adapun cara mengajar di dalam kelas tentu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu luar biasa sekali, dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya kira saya sangat memberi aplaus yang luar biasa terhadap Ibu atas hasil praktik mengajar yang telah diobservasi oleh Ibu calon guru penggerak. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya. Jadi terkait dengan kegiatan pasca observasi kita kali ini, baik akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dengan kegiatan praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Haja Nurlela dan Ibu Nurmina sebagai guru kelas 6 yang telah menemani saya sampai detik ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nih. Oke. Yaitu gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik ya Bu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya gaya belajar tersebut, anak-anak lebih senang belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ya Bu. Ya, dan mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih dapat diandalkan dan dapat lebih baik dibandingkan yang kemarin ya Bu. Dan saya akan tunggu cerita Ibu nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak ya Bu. Ya. Terus kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Bagus Bu. Ya. Jadi akan dilakukan secepatnya ya Bu. Insya Allah. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haja Nurlela sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu calon guru penggerak yang hebat dan Ibu guru sebagai teman sejawat. Saya kira apa yang melihat apa yang Ibu telah diskusikan bersama pada pasca observasi, saya melihat apa yang pembelajaran yang Ibu terapkan itu luar biasa, dan adapun cara mengajar di dalam kelas tentu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu luar biasa sekali, dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya kira saya sangat memberi aplaus yang luar biasa terhadap Ibu atas hasil praktik mengajar yang telah diobservasi oleh Ibu calon guru penggerak. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya. Jadi terkait dengan kegiatan pasca observasi kita kali ini, baik akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dengan kegiatan praobservasi, observasi kelas,
dan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Nurlela dan Ibu Nurmina sebagai guru kelas 6 yang telah menemani saya sampai detik ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nih. Oke.